aktif organisasi bikin IPK turun? Real or fake tuh mas? Dari diri sendiri sih Hai, selamat datang di Hai Talk. Hai Talk kali ini dengan aku, Salita Sandi, dari staf bidang kajian dan pendidikan. Nah teman-teman, buat Hai Talk kali ini kita akan bahas tentang profesionalitas dalam organisasi nih. Pasti teman-teman udah gak sabar kan buat dengerin bincang-bincang seru kita hari ini. Nah tentunya aku gak sendirian, aku udah bareng sama narasumber yang tentunya keren-keren abis. Siapa mereka? Yuk langsung aja kita ke dalam. Oke, mungkin dari yang sebelah dulu deh. Oke, halo, kenalin, nama aku Fauzan Syahrul Ramadan dari ISP 2021. Lanjut ya. Halo, aku Irzal Eka Saputra, aku dari ISP reguler angkatan tahun 2021 juga. Oke, halo, kenalin aku Karina. Di sini aku dari ISP reguler angkatan 21 juga. Oke, pastinya kalian udah familiar banget kan sama mereka ini. Pasti udah nggak asing nih, karena mereka adalah pimpinan-pimpinan dari organisasi di FEB Unsur. Nah sebelum itu, Mas Mbak, kita tuh sebenarnya lagi di mana sih sekarang? Di mana? Di mana aja? Soalnya kayak tempatnya tuh nyaman banget gitu gak sih? Ini boleh bawa pulang. Waduh. Cuma emang empuk sih. Iya deh, sih. Enak nih buat belajar, tapi kayaknya Oka tahu deh ini di mana. Di mana Pak? Di mana aja? Di mana aja? Aku lagi. Tapi ya, tadi itu kalau nggak salah di depan tuh ada tulisannya Lab Multimedia FEB Unsur. Nah, betul banget teman-teman semua. Jadi sekarang kita ada di Lab Multimedia Kreatif FEB Unsur. Tepatnya ada di Lab Terpadu lantai 5 FEB Unsur. Nah, mungkin langsung aja nih kita tanya-tanya ke mereka, karena mereka tuh udah bisa dibilang ahli banget nih di organisasi. Karena udah bisa jadi pimpinan-pimpinan di organisasi tersebut. Oke, mungkin aku mau tanya dari Siapa? Oke, Mas Irzal dulu. Boleh. Mas Irzal kan sekarang menjabat sebagai Presiden BEM FEB Unsur nih Mas. Betul. Mungkin kita pengen tahu nih Mas, motivasi apa sih Mas yang menjadikan Mas Irzal tuh sampai bisa jadi Presiden BEM? Oke, motivasi, misalkan bicara soal motivasi, mungkin aku tuh narik tuh jauh banget teman-teman semua. Jadi waktu aku kelas 2 SD tuh, aku tuh diantar sama ayahku buat ke sekolah. Terus aku waktu diantar bilang, aku kemarin ini loh mimpin doa karena aku jadi ketua kelas. Terus ayahku bilang, bagus dong kayak gitu. Kamu tuh emang harus jadi nomor 1 sesuai tanggal lahir kamu. Nah dari situ, dari kalimat itu aku tuh selalu mencoba untuk jadi nomor 1 tuh di lingkungan aku, entah itu di organisasi, entah itu di sekitar di kampus, di sekolah dulu, SMP, SD sampai SMA itu aku jadi mencoba lah kayak gitu. Terus sampai sekarang juga di perguruan tinggi di FEB ini, alhamdulillah dapat kesempatan juga jadi presiden BEM gitu. Oke, keren banget kan teman-teman, motivasi dari Mas Irzal itu berawal dari ingin jadi nomor 1 sesuai tanggal lahirnya. Oke, setelah kita tanya Mas Irzal, mungkin kita akan geser ke sebelah sedikit. Ada Mas Ozan, mungkin Mas Ozan bisa cerita nih motivasi apa yang membuat Mas Ozan bisa sampai di titik Himusbang. Berarti kenapa di Himusbang gitu ya? Iya. Motivasinya apa? Paling kalau dari aku, karena dulu pas awal maba itu kan ada asistensi. Nah aku nyoba-nyoba tuh, karena kalau Mas Irzal kan dari SD ya Mas. Kalau aku dari PAUD tuh, bukan PAUD, TK. TK ikut drum band, terus ikut pramuka di SD, SMP, SMA, dan kayaknya kalau kuliah pulang kurang gitu. Jadi ya akhirnya awalnya coba-coba nih ikut organisasi, kok keterusan, kok nyaman sampai sekarang di Himusbang gitu. Oke, jadi kalau Mas Ozan itu berawal bukan dari SD lagi teman-teman, tapi dari PAUD ya Mas? Iya dari TK. Oh dari TK teman-teman. Dari TK keterusan sampai akhirnya nyaman di Himusbang. Nah, kalau tadi kita udah tanya kahimnya, sekarang kita tanya ke kepala bidangnya nih. Gimana nih Mbak Karin selaku kepala bidang penerbitan informasi Himusbang? Motivasinya apa tuh Mbak? Motivasi aku ikut organisasi itu sebenarnya sama ya, dulu aku juga dari SMP itu udah mulai ikut kayak kegiatan-kegiatan organisasi gitu.
SMP, SMA, dan kayak di kuliah kalau diem-diem aja tuh kayak kurang gitu kan. Dan aku pun menyadari bahwa diri aku introvert gitu. Jadi aku pengen tuh kayak ngeliat teman-teman yang lain itu tuh kayak kok rame banget, kok gacor banget ngomongnya dan lain-lain sebagainya, public speakingnya bagus. Ya aku kayak termotivasi gitu loh dari melihat teman-teman yang lain gitu. Jadi aku ingin belajar gitu, pengen belajar. Jadi aku salah satunya belajar itu kan ikut organisasi gitu. Jadi itu kenapa aku pengen join organisasi kayak gitu. Berarti introvert ya? Iya. Aku juga kok introvert. Ya, aku juga iya. Kalau Kita berdua introvert ya Jen? iya, diam, kalem, Pemalu juga. Iya, malah pemalu. Itu paling Boleh. Oke, jadi kalau Mbak Kari sendiri tuh emang pengen mengembangkan diri terus di lewat organisasi ini ya Mbak. Nah, setelah kita tanya-tanya motivasi nih, pastinya dari Mas dan Mbak juga pasti punya harapan nih. Ketika udah masuk ke dalam organisasi itu, harapan apa sih yang pengen dicapai? Mungkin dari Mbak Karin dulu. Oke, kalau untuk harapan nih dari awal-awal maba ya, harapan aku ketika join ke organisasi-organisasi yang ada di FEB itu lebih tadi yang aku udah sempat mention bahwa diri aku itu introvert dan aku sangat berharap sekali gitu diri aku tuh bisa dapat berkembang gitu dengan aku ikut kegiatan-kegiatan, entah itu kepanitiaan, entah itu lomba, organisasi. Harapannya adalah aku bisa menjadi orang yang walaupun introvert tapi bisa mempunyai skill dalam public speaking, berbaur dengan teman-teman, beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Kan kalau di universitas kan ada lingkup univ, ada lingkup fakultas, lingkup jurusan gitu. Jadi aku pengen bisa beradaptasi dengan cepat lah gitu dengan kondisi lingkungan yang ada gitu sih. Oke, kalau tadi jawaban dari Mbak Karin, mungkin kita juga pengen dengar nih jawaban dari Mas Irzal. Jawabannya, waktu aku daftar jadi presiden kan daftar juga, aku isi formulir. Di situ juga ada motivasi kenapa mau jadi presiden. Aku tulis di situ aktualisasi diri. Gitu. Mungkin kalau teman-teman ekonomi di sini tuh tahu teorinya siapa? Slow ya, Bapak Mas Slow ya, yang kata segitiga terbalik, segitiga itu dari kebutuhan primer, sekunder, nanti akhirnya tuh paling atas tuh aktualisasi diri. Nah, aku tuh ingin mencapai ke situ. Jadi harapannya ya aku bisa mengaktualisasi diri aku tuh di periode yang sekarang dan juga di lingkup yang sekarang. Itu untuk aku pribadi. Cuman kalau untuk ke organisasi yang aku bawa itu sesuai dengan nama kabinetku sekarang kan Kabinet Sastra Karya. Yang mana di sini tuh Kabinet Sastra Karya aku analogiin sebagai sebuah ruang persembahan tempat-tempat pengurus BEM tuh menaruh karyanya masing-masing kayak gitu. Makanya Sastra Karya kayak gitu. Jadi mereka silakan istilahnya yang melukis lah, silakan melukis dengan indah, dengan cantik, terus tinggal dipersembahkan di ruang yang sudah kita siapkan kayak gitu. Makanya setiap evaluasi 3 bulanan, karena kan di BEM ada evaluasi 3 bulanan ya, aku selalu menggaungkan narasi seperti karena BEM aku jadi apa gitu. Misalkan contohnya kayak karena BEM aku jadi punya pekerjaan di PTA atau di PT lainnya atau di PT Pertamina, itu kan cukup prestis itu loh. Jadi karena BEM aku jadi apa, itu untuk yang kan misalkan angkatan aku yang mau lulus kan, ataupun yang masih 23, 24 ya, karena BEM aku jadi misalkan jadi kepala bidang di Himsbang karena pernah di BEM, ataupun karena BEM aku jadi ketua Himsbang ganti Mas Ojan gitu kan ya, Mas Ojan betul. Ya gitu. Jadi aku ingin harapannya selain untuk diriku sendiri, ada juga harapan untuk pengurus-pengurus yang ada di BEM itu sendiri, karena kan kinerja aku juga dibantu oleh pengurus-pengurus yang lainnya gitu. Jadi ada impact juga untuk mereka, nggak aku doang. Oke, kalau tadi Mbak Karin udah, Mas Irzal juga ada penerapan teori ekonominya juga ya Mas? Oke. Sekarang tinggal Mas Ozan nih, harapannya apa tuh Mas? Oke, kalau terkait harapan mungkin kurang lebih sama kayak Mas Irzal karena Sastra Karya dan Sukavan Udiana itu agak mirip-mirip gitu. Sukavan Udiana itu kan taman kebahagiaan ya. Dan di situ tuh harapannya ya dengan adanya kabinet ini kita bisa menjadi salah satu nih bagian dari rumah, karena kan Himsbang adalah rumah kita. Betul. Oke, betul teman-teman. Himsbang adalah rumah. Jadi di kabinet ini menjadikan salah satu bagian dari rumah, yaitu berupa taman yang dimana di situ para pengurus ataupun warga ISP itu bisa berkreasi, berinovasi dengan kreativitas mereka sendiri dengan penuh kebahagiaan. Harapannya seperti itu.
Jadi mereka bisa melakukan kegiatan selain berkuliah ya. Jadi di situ kita bisa berkreasi dengan penuh kebahagiaan. Tapi di lain hal mungkin bisa menjadikan kayak kita kan setelah kuliah pasti akan menuju ke jenjang kerja. Nah, mungkin bisa menjadikan pengalaman buat mereka di jenjang kerja. Kan ada yang bilang juga organisasi itu penting karena para pencari pekerja itu kan mencari dari pengalaman mereka di organisasi gitu kan. Jadi ya dengan harapannya bisa bermanfaat lah untuk mereka ke depannya seperti itu. Sorry aku boleh potong nggak? Jadi masalah kerja tadi aku juga nyinggung kerja. Jadi aku sempat ngobrol sama salah satu mantan wakil presiden BMFB Unsud, namanya tuh Mas Muhammad Alam kalau nggak salah. Dia tuh HRD sekarang. Terus ketemu cerita, iya sebenarnya aku sebagai HRD itu ngelihat IPK-nya gimana sama organisasi gimana. Kalau IPK tinggi organisasinya nggak ada, ini orang bisa ngomong doang nih. Maksudnya bisa ini doang lah, secara teori doang. Cuman kalau orangnya terlalu banyak organisasi cuma IPK-nya rendah, itu kelihatan cuma omong-omong kosong doang misalnya. Cuman kalau itu seimbang nilainya sama organisasi itu juga seimbang itu, jadi kelihatan nih orang yang bisa kerja kayak gitu. Itu penting juga, emang benar-benar penting di dunia kerja tuh organisasi. Nah, catat tuh teman-teman, jadi emang benar-benar penting antara organisasi ataupun akademiknya ya Mas. Betul. Nah, mungkin gimana sih Mas cara biar tetap bisa profesionalitas di organisasi itu agar kita bisa tetap menyeimbangkan keduanya itu tadi Mas? Mungkin dari Mas Irzal nih sekalian dijawab. Aku ya, kalau ngomong profesionalitas, aku juga masukin itu di fundamental value di BEM itu sendiri. Jadi kan di BEM itu ada fundamental value, ada nilai sama budaya organisasi, dan profesionalitas ini tuh aku masukin di budaya organisasi. Yang mana kalau budaya organisasi ini berarti harus diterapkan oleh seluruh pengurus, termasuk aku di FEB Unsud itu sendiri. Ada proporsionalitas, humanis, sama fokus on proses. Nah, kalau proporsionalitas itu kan kayak kita harus ngejalanin itu tanpa ada apa ya, harus objektif gitu loh, nggak ada hal subjektif. Misalkan kayak contohnya nih, aku sama Ojan, karena aku ada hubungan sama Ojan nih, misalkan harus kerja bareng, contoh kita nge-tag video ini, terus cuman karena aku nggak senang sama Ojan nih, aku nggak mau tag dia, itu kan nggak profesional kan. Jadi kita harus mengesampingkan tuh hal subjektif, hal yang berbau perasaan ketika kita emang harus bekerja gitu. Jadi tidak mengacau dari pekerjaan kita di organisasi gitu. Jadi kan banyak kan kayak orang ada argumen sedikit, sentimen, terus kayak apa sih ini orang ngomong gini gitu loh. Nah itu tuh yang harus dihindari, karena ya di organisasi memang kita seringnya berargumen gitu, yang dia tuh argumen bukan sentimennya kayak gitu. Oke, jadi profesionalitas tuh benar-benar penting ya Mas dalam Penting banget, organisasi itu. Mungkin selanjutnya kita mau tanya nih ke Mbak Karin, gimana sih Mbak cara membangun profesionalitas di organisasi itu sendiri? Apalagi dengan Mbak Karin selaku kepala bidang dan informasi, pastinya juga punya staff yang lumayan banyak ya Mbak, sampai punya proker high talk yang sekarang ini. Oke, sebenarnya kalau profesionalitas tadi udah banyak banget dijelasin sama Irzal ya gitu. Kayak emang profesionalitas itu sangat penting di suatu organisasi gitu. Dimana ya apa ya, kalau misalnya kita kerja dengan kayak melihat orang dari subjektif doang, itu kan jadi kayak nggak kerja gitu kan. Kayak aku nggak mau kerja sama ini karena orangnya tuh begini. Jadi kayak ujung-ujungnya nggak kerja gitu. Dan apa ya? Kalau menurut aku emang penting banget profesional gitu, karena tanpa adanya profesionalitas ya gimana ya, kerjanya itu jadi Kerjanya nggak maksimal. Iya, kerjanya juga jadi nggak maksimal gitu kan. Misal nih bisa nih kerja nih, aku sama Irzal agak sedikit selek nih, tapi bisa kerja cuma dia kerjanya ya cuma kerjanya jadi apa ya, aku maksimal tapi dianya juga jadi nggak maksimal ya, gitu. kayak orang ngomong sama Korenda kerjanya setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Jadinya kan apa ya, berdampak ke organisasinya itu sendiri gitu, berdampak ke bidang, berdampak kalau nanti udah berdampak ke bidang, berdampak lagi ke organisasinya. Dan menurut aku profesionalitas itu jadi apa ya, image-nya dari organisasi gitu loh. Jadi kalau semisal nih, aku sempat dengar kayak misal satu organisasi itu banyak geng-gengnya, itu kan kayak wah, itu kalau misalnya dilihat kan berarti satu organisasi nggak profesional gitu ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi apa ya, profesionalitas itu akan berpengaruh ke image dari organisasi itu sendiri gitu. Jadi makanya kenapa profesionalitas itu sangat penting diterapkan di suatu organisasi gitu. Jadi biar image dari organisasi itu tuh tetap apa ya, stabil, tetap oke gitu. Itu sih.
Oke, kalau dari Mbak Karin mungkin langsung aja kita ke Mas Ozan selaku ketua himpunannya nih. Seperti apa sih Mas profesionalitas dan gimana tuh caranya biar tetap bisa membangun profesionalitas dalam organisasi tersebut? Harus tetap membangun profesionalitas. Paling aku nambahin sedikit sih dari penjelasan Mas Irzal dan Mbak Oka terkait profesionalitas itu lebih ke diri kita sendiri. Kayak kita tuh harus sadar posisi dan sadar kondisi gitu. Jadi kita sebagai apa, tanggung jawabnya apa, dan kondisi. Mungkin ya tadi udah dijelasin aja, udah paham pasti ya. Jadi begitu. Kita di mana, walaupun kita nih kita beda bidang, tapi kita dalam satu acara, ya udah kita kerja bareng gitu. Harus profesional. Jadi tahu kondisi. Begitu. Nah, harus tahu kondisi dan posisi. Oke, harus tahu kondisi dan posisi tuh teman-teman. Nah, selanjutnya nih Mas, kan dalam organisasi ya, selain profesionalitas tentunya manajemen waktu juga penting banget nih buat kita-kita. Apalagi sekarang narasumber kita dari angkatan 21 semua yang emang lagi sibuk-sibuknya juga sama tugas akhir. Mungkin bisa berbagi tips untuk bisa memanage waktu antara kehidupan perkuliahan dan juga organisasi. Nah, yang lagi buat skripsi nih. Nah, Oke, mungkin Mas banget. langsung aja. Ya lagi buat skripsi. dua-duanya. Kan udah selesai kan? Iya, udah selesai. Puji Tuhan udah selesai. Apa ya? Kalau manajemen waktu, saran aku ya yang paling penting itu bangun pagi. Gitu, karena kalau satu bangun pagi. Kalau teknis ya. Karena kalau kita bangun pagi, waktu kita lebih banyak gitu. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang tuh biasanya aku ya itu ngerjain skripsiku. Karena pagi tuh biasanya seger dan rasanya enak kan. Jadi ya enak nih buat nulis segala macam, buat kerjanya sampai jam 12 siang. Nanti setelah jam 12 baru aku ke kampus buat yang ngejalanin fungsi secara kultural apa aja lah sebagai presiden BEM, kayak ketemu hima-hima lain, terus entah ngobrol sama orang A sama orang B, ataupun bahkan undangan-undangan dari beberapa ormawa lain yang aku harus hadiri kayak gitu, ataupun rapat-rapat internal yang harus aku pimpin kayak gitu. Bisa tuh dari jam 12 siang ke sore, nanti sore ke malam ya aku buat free time lah, buat banyak ke diri aku sendiri ya, karena belum me time kan gitu ya, nggak bisa kerja terus kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Irzal, yang pertama adalah harus bangun pagi ya Betul, Mas. bangun Dan pagi. selanjutnya kita harus bisa atur jadwal kita biar tetap produktif di setiap harinya. Betul. Oke teman-teman, nah tadi kan kita udah tanya-tanya banyak nih ke dari Mas Irzal, Mas Ozan dan juga Bang Karin. Gimana kalau sekarang saatnya kita seru-seruan? Mau nggak nih Mas Mbak? Boleh? Boleh kalau sekarang Apa nih? aku sih ikut. Oke, jadi aku ada gamesnya adalah real or pakai. Nah, jadi pakai. Iya. Pakai. no. Nah, jadi nanti aku ada spin nama-nama kalian. Nanti buat yang namanya dapat, terus kalian akan ambil satu pertanyaan dan dijawab menurut masing-masing. Oke. Langsung aja ya teman-teman. Ini jawabannya real or pakai ya? Iya, real or pakai. Kira-kira siapa yang pertama? Jangan aku. Coba lagi. Jangan aku. Oke. Oke. Oke, ada dari Mbak Karin. Wah. Langsung aja nih Mbak. Ladies first. Iya. Sorry. Oke, apa ya? Masuk organisasi pasti jadi babu. Diulangi sekali lagi nih Mbak. Masuk organisasi pasti jadi babu. Real or pakai? Kenapa tuh? Gunanya Pakai. kapit dan ketua apa? Tuh, kayak menurut aku sih enggak ya. Maksudnya pasti jadi babu tuh enggak, karena kita mau ngapain aja ya pasti ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak mungkin nggak ngapa-ngapain gitu. Mau jadi staff kita juga ngapa-ngapain, mau jadi kabit kita ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kayak kita kan punya tujuan untuk untuk mencapai sesuatu gitu. Nggak mungkin kita tanpa usaha, tanpa proses dong gitu. Kan kalau misal jadi babu tuh kan maksudnya kayak kerja doang ya. kerja doang gitu kan, enggak gitu. Jadi pasti kan punya tujuan. Tadi kan udah sempet nih kayak motivasi, harapan gitu kan. Itu kan pasti ada dasarnya. Jadi nggak pasti jadi babu sih kata gue ya. Oke, jadi
Kalau dari organisasi jadi babu itu pakai. Pakai. Oke, lanjut yang kedua. Coba lagi. Jangan. Coba Aduh, coba Ya. lagi. Selesai instruksi ketua. Kita ulangi sekali lagi. Habis ini coba lagi. Jangan dong, jangan. Jangan gitu, Chris. Oh, Irzal. Ada Mas Irzal. Boleh. Real or aku? Wah, Mas Ojan. Oh, bukan. Bukan ya. Dibacanya. Aktif organisasi bikin IPK turun. Real or pakai tuh, Mas. Duh, ini jamnya aku harus real dari diriku sendiri atau Dari saran? diri sendiri. Kalau dari diri sendiri sih fact ya, pakai ya karena stabil sih punya aku. Ada lah sih. Pokoknya stabil sih. Mungkin turun tuh kalau emang tergantung dirinya masing-masing sih. Ya ada beberapa yang turun mungkin ya turun sih. Cuman kalau buat aku sendiri sih alhamdulillah stabil, masih di angka yang sama untuk dari semester pertama. Naik. Sendiri tidak turun kan? Turun kan? Tanya turun kan? Turun kan? Maksudnya ya, pada ini yang sama lah. Ya, menurut aku juga sih kayak tergantung pribadi masing-masing. Iya, turun sama. Oke, makanya tadi pentingnya Mas dan Mbak di sini tuh nyampein dari manajemen waktu dan juga profesionalitas dalam organisasi. Iya, Karena sama satu lagi punya teman di kelas tuh yang banyak dan baik gitu loh. Oke. Jadi bisa Buat apa tuh? Buat apa? Oh, Dimanfaatin ya, betul. membantu menstabilkan IPK gitu. Kita maksudnya. kerjasama, ya. Kerjasama ya, berarti. Ya, kerjasama untuk kehadiran contohnya. Gitu. Kehadiran. Oh, baiklah. Oke. Lanjut. Yang lanjut yang terakhir. Nanti kalau Atau mau langsung aja Mas Ozan? Langsung aja, Oke, langsung. boleh. Oke, siap. Satu aja mas. Satu aja. 2 orang. Jangan Satu. gitu. Jangan gitu aja. Join organisasi sekaligus itu keren. Maksudnya join organisasi sekaligus itu keren. Dua gitu. Banyak. Iya, maksudnya waktu semester ini tuh langsung join 3. Misal ikut Himus Bank iya, BEM iya, UKM iya. Sebenarnya bukan keren ya, tapi kamu nggak stres ya. Kecapek. Kalau menurutku Real or pakai Mas? pakai. Pakai. Kenapa tuh? Iya pakai itu. Pakai. Iya. Karena Kenapa tuh? kalau dipikir-pikir ya, kalau kepanitiaan sih masih mending beberapa kepanitiaan sekaligus. Tapi kalau organisasi ya itu ya mau gimana ya? Bukan keren tapi pusing. Pusing. Iya. Itu sih. Pakai. Jadi jawabannya pakai. Dari ketiganya sepakat pakai? Pakai. Oke, pakai. Oke. Bahkan di BEM tuh kita batasin. Iya. Jadi di BEM tuh ada kode etik, dia tuh maksimal tuh ikut 2 kepanitiaan ataupun kegiatan lain di luar BEM. Jadi itu biar gak terlalu overload gitu loh, burnout ya, Iya. nggak terlalu berat anaknya. Dari Imas bang dan ada yang pribadi pun juga sama. Ada apa ya, walaupun nggak tertulis banget tapi emang ada ketentuan Iya. untuk kayak dibatasin lah gitu. Cuman ada tuh teman kita dulu sambatan 1 tahun tuh 8 kepanitiaan. Wah siapa tuh? Ada ya teman? Ada sih. Ada. Kayaknya. Aku juga gitu. Sama sebenarnya. Baiklah. Oke. Oke, nah tadi kita udah seru-seruan bareng. Saatnya sekarang tinggal Mas-mas dan mbak-mbak mungkin bisa kasih pesan nih buat angkatan 24 ataupun angkatan 23 kayak aku. Hal-hal apa aja yang harus dilakukan ketika berorganisasi nantinya, dan mungkin bisa sekalian closing statement nih. Dari Pemimpa aja oh kali ya. boleh. Oke, Breng. Ya oke. Ya, jangan lu berarti. Apa ya, buat teman-teman anak 23, 24 ataupun nanti mahasiswa baru yang lainnya masuk kuliahan ini atau perguruan tinggi itu banyak banget kesempatan, dimana kesempatannya bisa dimulai dari organisasi-organisasi yang ada. Jadi jangan disayangkan lah kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi tadi aku juga sempat bilang, aku pengennya tuh teman-teman semua tuh di perguruan tinggi ini membentukkan teman-teman tuh dengan ormawa-ormawa yang ada di FEB, di UNIF ataupun bakal di HIMA itu sendiri. Karena aku percaya dengan kalimatnya Tan Malaka itu terbentur akhirnya terbentuk gitu. Teman-teman harus membenturkan teman-teman semua
dengan potensi teman-teman semua tuh di Ormawa ataupun di organisasi lainnya, sehingga akhirnya teman-teman tuh bisa terbentuk gitu. Jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Itu sih dari aku. Mungkin lanjut ke Mas Ozan. Oke, singkat saja. Kalau dari aku, teman-teman jangan ragu untuk mengikuti apa yang teman-teman inginkan. Contohnya organisasi ataupun apapun itu. Jadi tetap terabas aja, tetap lakuin sesuai dengan kemampuan teman-teman tanpa jadi iya tanpa keraguan. Jadi ya jalanin aja gitu. Tapi yang penting kalian harus yakin dan juga maksimal dalam menjalankan. Tapi jangan lupa tanggung jawab teman-teman itu pada suatu organisasi atau kepanitiaan itu yang teman-teman ikutin harus tahu tanggung jawab dari teman-teman, karena tema kita kan profesionalitas dalam berorganisasi ya. Jadi ya jangan lupa posisi dan juga kondisi yang tadi aku bilang. Oke, yang terakhir dari Mbak Karin. Oke, kalau dari aku pesan buat teman-teman semuanya, baik itu 24 maupun 23, jangan apa ya, teruslah untuk ikut sesuatu gitu, apa ya, teruslah untuk mengembangkan diri kalian gitu. Terserah kalian mau ikut apapun yang sesuai dengan passion kalian, atau mungkin mau mencoba hal yang lain gitu, mungkin beda bidang dari yang bidang kalian tekunin sekarang, atau mau tekunin terus, bebas, terserah. Yang penting kalian itu akan tetap terus berkembang gitu, jadi pribadi yang lebih baik, karena kan masing-masing organisasi, masing-masing kegiatan itu kan punya apa ya, tujuannya masing-masing gitu kan, punya nilainya masing-masing gitu. Jadi kalian akan terus berkembang, karena kan kalian itu kan masuk itu hitam putih ya, monokrom gitu kan, dan harapannya itu kan ketika kalian kuliah kalian bisa jadi lebih berwarna, dan jadi warnailah hari kalian itu dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, keren-keren banget nih jawaban-jawaban dari narasumber kita di High Talk kali ini. Terima kasih Mbak Karin, terima kasih Mas Irzal, terima kasih Mas Ozan sudah meluangkan waktunya mau bincang-bincang di High Talk kali ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like video ini, Komen, Share. Dan subscribe YouTube Himes. dan sampai jumpa di High Talk selanjutnya. See you! Ya, udah. Ya, 3, 2, 1. Hai. Ya, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya. Cut. Yeah.